Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Wahyu Mustika dengan NPM 202310515226 dari kelas 5A2 mata kuliah Psikologi Konseling dan dosen pengampu Ibu Nurhayuni Nasir, MPSI Psikologi. Wawancara kali ini dengan tema aktualisasi diri ala mahasiswa dalam menghadapi tekanan kuliah di tengah tugas praktikum, organisasi, dan berbagai tuntutan presentasi. Banyak mahasiswa diam-diam merasa lelah, cemas, bahkan mempertanyakan kembali arah hidupnya. Melalui wawancara kali ini, kita akan mencoba mendengarkan secara dekat pengalaman seorang mahasiswa dalam menghadapi tekanan kuliah, sekaligus melihat bagaimana ia berproses untuk lebih mengenal dan menerima dirinya. Pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan humanistik yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keyakinan bahwa setiap mahasiswa memiliki potensi untuk hidup dan tumbuh menemukan makna dalam perjalanan akademiknya. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat yang aman, hangat, dan penuh rasa hormat. Selamat siang, terima kasih sudah datang hari ini. Kamu lebih nyaman kalau saya panggil apa? Ya, selamat siang Kak, bisa panggil saya Guru. Baik, Kak Galuh, di ruangan ini kamu boleh cerita apapun. Tugas saya hanya adalah menemani dan mengawasi Anda, bukan menghakimi, dan apa yang kamu sampaikan akan dijaga rahasianya semua tentang etika dosen. Iya Kak, saya jadi agak lega. Kak, saya agak lega dengarnya. Senang mendengarnya. Sebelum masuk ke hal-hal yang lain, boleh gak cerita sedikit tentang kamu sekarang semester berapa dan sibuk apa hari ini? Sekarang aku udah semester 5. Kesibukan aku paling kerjain tugas-tugas sih Kak, kayak kerjain laporan, kerjain proposal penelitian, sama aku paling sibuk organisasi sih. Banyak juga ya, berarti kamu termasuk mahasiswa yang cukup aktif. Dari semua kesibukan ini, kegiatan apa yang bikin kamu merasa senang gitu? Biasanya hal-hal yang saya suka atau senang itu saya mengikuti kegiatan atau diskusi secara organisasi Kak. Rasanya tuh kayak bebas banget untuk mengutarakan pendapat dan juga bisa ngobrol sama teman-teman semua. Menarik ya, berarti kamu nih punya visi bukan berpikir, mempunyai suka berpikir dan berdiskusi ya. Itu menunjukkan kamu punya potensi besar dong gitu. Saya sih nggak pernah mikir itu sebagai potensi. Saya kira cuma bikin capek aja sih. Capek itu wajar sih, tapi di balik rasa capek biasanya ada hal yang penting yang sedang kamu perjuangkan di sesi ini. Fokusnya bukan cuma pada masalah, tapi juga pada kekuatan dan potensi kamu sebagai manusia gitu. Kalau kamu sudah cukup nyaman, bagaimana kalau kita mulai pelan-pelan membahas apa yang membuat kamu datang ke sini? Boleh kok Kak. Kalau kakak diminta untuk menggambarkan kondisi kamu ke belakang, ini dengan satu kata apa yang muncul di benak? Kepikiran, kepala sih rasanya penuh. Kepikiran ya, biasanya paling sering kepikiran itu tentang apa? Kuliah kah, keluarga, pertemanan, atau yang lain gitu? Biasanya sih hal yang paling berat itu tentang kuliah, kayak tugas yang menumpuk, kayak nilai beberapa mata kuliah juga ada yang turun. Saya juga kayak udah capek gitu dan sulit fokus saat kuliah. Sangat menghadapi tugas-tugas gitu ya? Apa biasanya muncul di pikiran kamu? Kayak sering muncul kayak aku seperti tertemu temen aku, terus juga kayaknya aku nggak bisa deh ngejar ini, dan kalaupun dikerjain kayaknya hasilnya pasti bakal jelek. Itu sih yang terlintas di kepala. Oh, jadi ada suara dan membandingkan kamu dengan orang lain gitu. Waktu suara itu muncul, apa yang kamu rasakan di tubuh perasaanmu? Biasanya sih kalau misalkan ada suara-suara itu aku merasa kayak dada rasanya tuh sesek, terus kayak perut tuh gak enak banget, dan perasaanku tuh tercampur aduk seperti takut, cemas, malu, dan perasaan ingin menghindar. Gak ada ketika tubuh kamu itu terasa sesak dan pikiran kamu penuh kritik, biasanya kamu melakukan apa itu? Saya biasanya sering menunda tugas, jadi akhirnya tuh malah main HP. Biasanya
ada nggak satu momen yang kamu ingat sebagai momen paling berat itu? Ada sih waktu mau kumpul tugas laporan praktikum, kan saya sudah buka laptop tapi kayak cuma bengong aja, akhirnya kelewat deadline deh. Kalau momen itu dibuat seperti adegan film, apa yang terlihat dari diri kamu? Saya duduk di meja, tahap layar lama, jari nggak gerak, di kepala cuma muter kayak kamu telat terus, kamu payah. Habis itu saya tutup laptop dan pura-pura tidur. Kedengarannya sangat melelahkan ya. Sekolah kamu itu berjuang sendiri melawan suara-suara yang keras di sekolah kamu. Bagaimana dengan hubungan dengan teman atau keluarga? Apakah situasi ini ikut berpengaruh gitu? Iya sih kak, saya tuh jadi sering nolak buat ajakan belajar bareng sama teman-teman. Kayak takut ketahuan aku tuh nggak ngerti gitu. Nah kalau di rumah, kalau orang tua nanya tentang kuliah gimana, aku tuh kayak jawab baik-baik aja. Padahal tuh aku emang nggak, sebenarnya tuh nggak baik-baik aja. Tapi kalau ada yang nanya, aku selalu bilang baik-baik aja. Jadi di luar kamu berusaha terlihat baik-baik saja, tapi di dalam sebenarnya sedang bingung dan tertekan ya. Bagaimana perasaanmu saat harus berpura-pura seperti itu? Rasanya sih capek banget. Kadang pengen ada orang yang benar-benar ngerti gitu loh, tanpa kayak aku tuh harus kayak kayak harus pura-pura kuat. Mundur sebentar dan melihat dirimu dari luar seperti menonton film gitu tentang kamu. Menurutmu apa yang sebenarnya sedang kamu butuhkan sekarang? Sebenarnya yang saya butuhin itu cuma didengar tanpa dijudge, dan saya tuh butuh merasa cukup aja meskipun diri saya tuh nggak sempurna. Itu kebutuhan sangat manusia sih, ingin didengar, diterima, dan dianggap cukup apa adanya. Dalam pendekatan manuskrip ini, setiap orang dipandang memiliki potensi untuk berkembang menjadi diri yang lebih baik. Menurutmu, galuh yang asli itu seperti apa kalau tidak sedang tertekan oleh tugas atau tuntutan lain gitu? Kalau galuh yang asli itu biasanya sebenarnya tuh orangnya penasaran, suka belajar, suka diskusi, suka ngobrol sama teman, dan juga suka bantu orang juga. Jadi di dalam dirimu ada sosok yang antusias, peduli, dan suka berkembang ya. Saat ini seperti sosok itu tertutup oleh rasa takut, gagal, dan standar yang tinggi. Kalau kamu bayangkan versi dirimu yang terasa lebih selaras dengan hatimu, bukan versi sempurna, tapi versi yang lebih galuh yang itu yang kamu inginkan. Itu seperti apa? Versi yang kalau menurut aku sih, aku pengen versi yang berani dulu. Kalau lagi kesulitan bisa minta bantuan, dan tetap bisa berusaha tanpa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kalau itu digambarkan yang sangat jelas, jika kamu tidak merumuskan bahwa masalah utama bukan sekedar tugas menumpuk atau nilai turun, tetapi benturan antara standar yang sangat tinggi dengan kebutuhan untuk diterima dan diperlakukan diperlakukan manusiawi termasuk oleh diri sendiri, itu setuju nggak? Iya, itu terasa banget. Saya kayak keras ke diri sendiri gitu loh, tapi nggak memberi ruang untuk ruangnya itu. Jadi saat ini tuh kamu tuh berada di posisi di mana tekanan kampus tinggi, dan saat yang sama kamu sedang mencari cara untuk tetap dirimu sendiri dan berkembang gitu. Tapi tujuan konseling ini dirumuskan adalah salah satu kalimat yang ingin kamu capai. Saya ingin bisa menghadapi tekanan kuliah ini sambil tetap sayang ke diri saya sendiri, dan pelan-pelan saya akan berkembang. Baik, jadi tujuan kita ini untuk membantu kamu menghadapi tekanan kuliah dengan lebih sehat sambil menghargai diri sendiri dan potensi yang kamu punya. Oke. Di sini kita menggunakan pendekatan humanistik. Langkah awal perubahan sering dimulai dan keberanian untuk menerima pengalaman diri apa adanya. Kalau sekarang kamu membayangkan kamu sendiri itu yang sedang tertekan duduk di depanmu, apa yang ingin kamu katakan kepadanya dengan nada lembut? Lalu, kamu itu sudah berusaha, nggak apa-apa kok kalau capek, kamu itu nggak sendirian, dan kamu boleh banget minta bantuan. Bagaimana rasanya kamu saat mengucapkan itu? Rasanya hangat, tapi juga sedih.
kayak ternyata selama ini saya tuh jarang ngomong sebaik itu loh ke diri aku sendiri, ke diri sendiri. Sedih itu sangat wajar sih, karena mungkin sudah lama banget bagian dirimu itu yang lelah tidak benar-benar didengar gitu. Sedangkan suara yang keras dan mengkritik lebih sering menang. Jika kamu memberikan sedikit ruang lagi untuk suara yang penuh kasih tadi, apa yang kamu ingin melakukan untuk minggu ini? Dia mungkin akan bilang kayak, ayo kita berulang lagi, nggak usah kejar semuanya sekaligus, tapi pilihlah yang paling penting dulu aja. Itu sikap sangat bijak sih. Mari kita hubungkan dengan kebutuhan kuliah kamu dalam 1 minggu ke depan, tugas atau hal yang paling penting dan realistis untuk kamu kerjakan tanpa harus sempurna. Ada 2 tugas besar, saya bisa mulai dari satu dulu yang mungkin deadline-nya paling dekat. Targetnya itu kita nggak perlu untuk jadi sempurna, tetapi yang penting itu selesai dan juga bisa dikumpulkan. Baik, jika kamu mulai mengerjakan tugas itu dengan sikap lebih ramah paling diri sendiri, apa yang kamu akan berada dibandingkan biasanya? Mungkin saya akan berhenti bilang pasti jelek dan diganti dengan hal-hal atau kata-kata yang penting kan saya sudah mencoba dulu. Terus kalau lelah, ya saya bisa istirahat sebentar, bukan langsung untuk menyerah. Selain tugas, bagian lain dari hidupmu yang penting untuk aktualisasi diri adalah hubungan dengan orang lain. Kamu tadi kan bilang suka diskusi dan membantu orang. Apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk kembali terhubung dengan nilai itu? Saya mau mulai lagi sih ikut belajar bareng sama teman-teman ya, minimal sih 1 kali seminggu ya, sama temen yang mungkin saya percaya. Oke. Itu juga sih latihan untuk jujur dan keberanian menunjukkan bahwa kamu ini juga manusia yang bisa kesulitan. Bagaimana kalau kamu juga menambahkan satu kebiasaan singkat setiap malam, seperti menulis 3 hal yang kecil yang berhasil kamu lakukan hari itu, meski sederhana, atau kalimat apresiasi untuk diri kamu sendiri? Boleh sih Kak, itu jatuhnya kayak jurnal untuk bersyukur, tapi lebih fokusnya ke usaha saya ya. Ya, betul. Tujuannya itu supaya kamu pelan-pelan melihat bahwa dirimu ini bukan hanya kumpulan kekurangan, tapi juga kumpulan usaha untuk kemajuan kecil. Kalau kamu rutin melakukan selama 2 minggu, kira-kira yang kamu akan berubah apa? Mungkin saya jadi lebih sadar bahwa saya sebenarnya itu bergerak, nggak cuma stuck di tempat aja. Dan itu sangat mendukung proses isolasi diri kamu sendiri, menyadari bahwa kamu ini sedang tumbuh meski pelan-pelan. Jadi rangkuman rencananya itu tindakan minggu ini apa? Ini seperti nanti memilih salah satu tugas utama yang mengerjakan kamu target selesai, bukan sempurna. Iya kak, itu terasa realistis sih dan menenangkan. Kita ini sudah banyak bicara hari ini. Sebelum menutup sesi, coba kita lihat kembali dari awal. Tadi kan kamu datang dengan perasaan kepala penuh dan banyak kritik ke diri kamu sendiri. Sekarang kalau kamu menilai dari 0 sampai 10, itu sangat tertekan. Kalau dari 10 itu merasa punya harapan dan arah baru, kamu berada di angka berapa itu? Mungkin di angka 7 sih. Masalahnya tuh emang belum hilang, tapi saya lebih merasa punya pegangan. Angka 7 menunjukkan kamu sudah ada ruang lega dan punya harapan gitu. Menurutmu 3 hal apa yang paling berkesan dari sesi hari ini? Pertama, saya mungkin sadar kalau saya tuh masih punya sisi diri yang penasaran dan suka belajar, dan itu tuh bagian penting dari diri saya. Yang kedua, saya nggak harus selalu sempurna untuk boleh dihargai. Yang ketiga, saya punya langkah konkret yang memang jelas, bukan cuma hanya kelihatan. Itu refleksi yang sangat matang sih. Dari semua hal itu, bagian diri mana yang paling ingin kamu jaga setelah meninggalkan ruangan ini? Bagian diri yang bisa ngomong lembut ke saya tadi, yang bilang saya tuh nggak pernah sendirian dan boleh menjalankan itu secara pelan-pelan. Bagus.
kamu beberapa hari ke depan tekanan kuliah muncul lagi, kamu bisa berhenti sebentar, tarik nafas, dan mengingatkan suara lembut itu sambil melihat jurnal yang kamu tulis. Apakah kamu merasa terbantu dengan sesi hari ini? Iya Bu, saya merasa lebih dipahami dan lebih kenal diri saya sendiri. Oke. Senang mendengarnya. Kalau kamu bersedia, kita menjadwalkan sesi selanjutnya untuk melihat bagaimana perkembangan rencana yang sudah kamu buat dan apa yang kamu rasakan setelah mencobanya itu. Saya mau Bu, saya rasa akan sangat membantu kalau ada yang mau mendampingi proses ini. Baik, nanti kita jadwalkannya. Terima kasih Kak Galuh karena sudah berani jujur dan terbuka hari ini. Itu langkah besar menuju aktualisasi diri ala kamu sendiri sebagai mahasiswa. Terima kasih banyak Bu, saya jadi merasa lebih manusiawi, bukan cuma mesin pribadi.